HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini ku masih menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari, menanti mentari menghangatkan hari. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Dan hari ini ku masih mencari. Pemirsa Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas radar dan bakti karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisya, saya Mega Dewa. Mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tentang serada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widih. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Karmapala, si serigala. Di tengah hutan Malawa hiduplah seekor ayam jantan dengan seekor anjing yang bersahabat sangat erat. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpindah tempat tinggal, mencari tempat tinggal yang lebih asri. Ketika sudah jauh berjalan, akhirnya mereka pun kelelahan dan hari pun sudah tampak sore. Mereka berdua mencari tempat untuk bermalam. Hingga akhirnya sang anjing menemukan pohon besar yang berisi rongga sangat lebar. Dan anjing pun berkata pada ayam, "Yam, gimana kalau kita bermalam di sini? Kau tidur di atas dan aku tidur di rongga yang lebar ini." Dan ayam pun menyetujui kesepakatan dari si anjing tersebut. Dan ayam pun mulai berkata, "Baiklah anjing, kalau begitu aku setuju. Yang penting aku dapat tidur dengan nyaman hari ini." Ketika sudah hari mulai gelap dan sangat sunyi, keesokan paginya, ketika sang fajar telah bersinar dengan sangat teriknya, si ayam pun terbangun dan berkokok, "Kukuruyuk!" Dan tanpa ia sadari, dari balik semak-semak ada dua pasang mata yang mengintai. Dua pasang mata itu adalah serigala. Dan serigala pun menghampiri si ayam dan berkata, "Heh ayam, itu tadi suaramu? Wah, suaramu indah sekali. Gimana kalau aku undang kau untuk makan pagi di rumahku? Aku tunggu ya kedatanganmu." Tetapi di sisi lain, si ayam pun merasa curiga kepada serigala. Dan ia bertanya pada serigala, "Tapi aku pikir-pikir dulu ya." Nah, setelah ayam berkata berpikir-pikir dan ia makin yakin bahwa si serigala adalah binatang yang sangat jahat, ia pun membuat rencana yang sangat amat mampu untuk mengusir si serigala. Dan si ayam pun melakukan rencananya itu dengan berkokok dengan suara yang sangat jelek, "Kukuruyuk!"
Tetapi dengan suara yang sangat jelek itu pun si serigala masih mengatakan itu bagus. Dan itu menambah keyakinan ayam bahwa serigala adalah binatang yang sangat jahat. Dan si ayam pun berkata, serigala, kalau kau mau mengajakku makan pagi, bolehkah aku mengajak temanku yang tidur di bawah? Tanpa berpanjang lebar lagi, si serigala pun langsung mengira bahwa yang tidur di bawah itu adalah seekor ayam. Dan ternyata itu adalah seekor anjing yang sudah mendengar percakapan mereka dari tadi. Hingga akhirnya anjing langsung menyergap serigala dan serigala langsung lari kocar-kacir karena telah dikejar oleh si anjing. Itulah kisah serigala malang yang berpura-pura menolong ayam padahal ingin membunuh ayam, yang kita sebut dengan pelajaran karma pala. Maka dari itu, berbuatlah prasada, selalu ikhlas dan tulus ketika membantu sesama. Sampai jumpa di Tutur Sebelum Tidur dengan tokoh dan cerita lainnya. Salam damai Channel 3. Wartam sebongkar bata, dirikan candi dharma. Wartam bukan. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Insight Wartam yang akan meresensi dan membedah Wartam tiap edisinya. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa, kali ini dibarengi oleh para pengurus inti di MAHI, ada Pak Dayo, Pak Swantana, dan juga Pak Suyoga. Tapi Orti nih bapak-bapak. Sehat. Becek-becek Pak ya. Nah, Kita semua kan sekarang sedang mengunggah majalah Wartam nih edisi 81 dengan banner besar membaca ulang Wasudewa Kutumbakam, yang sebuah mahawakya yang penting untuk kita diskusikan dan sharing kembali. Nah, kita mulai dari Pak Swantana dari dulu nih. Apa sih pandangan besar Bapak tentang tema yang dipilih redaktur edisi 81 kali ini, Pak? Wasudewa Kutumbakam artinya kan kita secara prinsip itu adalah teman bagi semua makhluk. Ya. Itu Wasudewa Kutumbakam. Nah, kemudian ketika ini dibahas, kemudian yang berhubungan dengan apa yang ditulis oleh Pak Mandayuh di sini, Aham Brahmasmi, Ya. maupun apa yang ditulis oleh Pak Nanang Sutrismo tentang Tatwamasi ya. Jadi kita ketika bicara Aham Brahmasmi, secara prinsip aku ini tidak berbeda dengan prinsip yang mendasari alam semesta. Kemudian Tatwamasi, apapun yang ditunjuk sebagai itu, ya, yang di luar itu secara prinsip juga diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengacu kepada itu, maka kata Wasudewa Kutumbakam ini memiliki makna bahwa secara prinsip baik diri kita secara fisik maupun diri kita secara cetana ya, kesadaran itu sama. Kita terdiri Panca Mahabuddha, kemudian kesadaran kita juga sama. Yang membedakan dia hanyalah persepsi-persepsi yang ada di dalam pikiran. Saya kira. Terima kasih Pak Swantana sudah menghantarkan banner besar kita di Wartam edisi 81. Nah, tapi kalau kita buka setiap halaman nih berbagai rubrik-rubrik yang ada di dalamnya, bagaimana nih statement dari Pak Dayo dan Pak Suyoga? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hinudharma. Pakai masker demi kesehatan. Pakailah helm untuk keselamatan. Dan bacalah Wartam untuk informasi Hinduni tanpa henti. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Pak Swantana nih, membaca ulang Wasudewa Kutumbakam, kemudian di Skartaji ada tulisan yang berjudul Imagine. Nah, ini sesuatu yang berbeda, tapi mungkin ada yang bisa kita tarik nggak dari tulisan Pak? Wasudewa Kutumbakam kan ajarannya seperti itu, Ya. bahwa kita secara prinsip adalah keluarga bagi yang lain. Ya. Nah, Imagine di sini kan bagaimana kita membayangkan masyarakat bisa seperti itu. Nah, itu jadi di sini begini ya, ketika ada ajaran, kemudian kita membayangkan bagaimana ajaran itu terrealisasi. Nah, tentu nanti akan
digali lagi bagaimana kita mesti harus mempraktekkannya itu dalam bentuk apa mempraktekkannya. Nah itu nanti mungkin Pak Mandayo yang ini mengulas karena banyak sekali di tulisan-tulisan di sini. Kemudian ke Pak Dayu nih, kita masuk pada tulisan salah satu judul besar di majalah Wartam ada Aham Brahmasmi. Gimana nih Pak, bisa nggak di-share ke pemirsa? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Gede tadi memang benar bahwa ini kan dari ajaran teologis kemudian ke ajaran etis kan seperti itu. Ini Brahma Widya karena memang Aham Brahma Asmi Wasudewa Kutumbakam, kemudian Tatwamasi, kemudian ajaran-ajaran itu tertuang di dalam teks-teks Upanishad. Itu kan kategori Brahma Widya itu ajaran-ajaran tentang ketuhanan itu sendiri. Kemudian kita turunkan menjadi tataran etis menjadi perilaku, menjadi tindakan, dalam hal ini menjadi budi pekerti, menjadi tata krama. Seperti tadi bahwa yang asas rohani kan semua ada dalam diri ya. Jadi ada atmanya di sini, saya atma. Semua inilah semua makhluk Tuhan. Itu kan plural sifatnya, seperti keberadaannya. Maka dari itu saya pribadi ya karena sebagai makhluk yang etis dengan gede sebagai makhluk Tuhan, sesama makhluk Tuhan memang harus saling menghormati, harus saling mencintai, yang disebut dengan Caturparabita tadi kan, mudita, upeksa, maitri, ya seperti itu ada ajaran persahabatan, ada ajaran cinta kasih, ajaran toleransi untuk kita bersama. Itu kan baru di etika, sehingga kita mengenal Trikaya Parisuddha seperti itu ya. Kemudian lanjut kepada ajaran-ajaran yang sifatnya praktis sekali adalah tata krama. Bagaimana ketika gede makan, saya harus memati gede makan dengan cara makan yang tidak bersuara, belum memegang sendok. Bagaimana kita mempersilahkan, bagaimana menyapa tamu, itu kan sudah budi pekerti sekali dan sangat-sangat tata krama sekali. Tinggal muncullah sewa kadharma, manawa sewa, madawa sewa, bahwa menghormati Tuhan juga sama kita juga menghormati manusia itu sendiri, kan seperti itu. Itu dari tataran etis, kemudian tata krama sampai tindakan ilmiah. Menarik sekali ya. Jadi semua itu sudah ada di majalah Wartam edisi 81 ya. Kita ke Pak Suyogadi sekarang. Tadi Pak Mandayo sudah menyampaikan konsep-konsep yang ada dalam ajaran agama Hindu dari tema besar kita ini. Nah, kalau terapannya nih Pak, contoh-contoh secara langsungnya mungkin apa sih yang bisa kita gali? Kemudian juga ada nih spesial di genggaman kita ini Pak. Sebenarnya di tataran praktis begitu kan itu menjadi ujung domba ataupun hasil akhir dari apa yang ada di teori, di ajaran agama, di ajaran etika, tatwa filsafat begitu. Ujungnya ada di ritual, di praktik keseharian. Nah, rupanya para penulis Wartam sudah bagus sekali mengangkat ide itu di dalam tataran praktisnya. Misalnya Pak Isti Ketut Widana gitu misalnya mencoba mengungkap di arah suasana hari raya Kuningan, nang ning nung neng nong. Jadi bagaimana kotak-katik kata ini menjadi aplikasi daripada di Wasudewa ini, Wasudewa Kutumbakam kan gitu. Kita semua ada bersaudara, masih Mokramo di Kuningan, jadi Pak Kades Waryoko mencoba mengangkat itu, menggarisbawahi bahwa semua berujung pada tataran praksis. Demikian juga penulis-penulis lain juga, Pak Sweko, kemudian juga penulis yang lain seperti Pak Yoga Segara. Bumi adalah satu family begitu ya, kan itu kan besar sekali, sangat universal jadi juga ya dari salah satu. Terakhir mungkin ditutup sama Pak Suwantana, kesimpulan dari majalah Wartam edisi 81 ini gimana Pak? Ketika kita lihat ada perbedaan, sampradaya umpama contohnya kan itu di sana, persepsi saja yang berbeda. Tetapi sesanti kita kan mengatakan tanhana, dharma, magruwa. Tidak ada kebenaran yang kedua karena secara prinsip tadi baik yang fisik maupun yang kesadarannya sebenarnya adalah tunggal, sehingga apa? Bineka tunggal ika. Tetapi tetap pertanyaannya, bisakah itu? Imagine menjadi praktis begitu. Baik, untuk lebih jelasnya pemirsa mesti membaca Wartam edisi 81 dengan banner membaca ulang Wasudewa Kutumbakam atau dapat menemukannya di agen-agen terdekat di kota Anda.
Senang sekali bersama saya Mega Dewa dan Bapak Dayo, Pak Swantana dan Pak Suyoga pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Insight Wartam edisi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsana. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HTV Channel 3, Napi Orti, semoga semua senantiasa sehat dalam karunia yang budi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif di Kedai Ngopi Esko, Schooling, Sharing, dan Coaching. Senang sekali kita sudah hadir Bapak Ketut Puspo Arjana. Napi Orti, Bapak? Bece, Rahayu. Sehat sentosa, ya. Terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Gedung 3 sebagai Rumah Hindu Dharma. Bapak jauh-jauh sudah datang dari Kendari dan hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang pengalaman yang telah Bapak lewati sampai pada titik ini, yang paling berkesan saat Bapak sebagai Sabawala Ketenggelam? Silakan Pak. Om Swastiastu. Senang sekali bisa bertemu dengan ruang ngopi ya. Obrolan inspiratif. Kalau berbicara Sabawalaka, ya memang Tiang sejak 5 tahun yang lalu itu terlibat di dalam Sabawalaka sebagai satu komponen dari Parisade, Sabo Pandita, Sabawalaka, dan pengurus harian. Sabawalaka ini yang bilang inti tugasnya adalah selaku think tank, tempat berpikir untuk menyiapkan berbagai bahan rapat baik untuk Sabawalaka, Pesamuan Agung ataupun Mahasaba. Nah, kalau bertanya tentang apa sih yang paling berkesan dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun itu, ketika apa yang kita konsep untuk kepentingan umat Hindu itu lalu bisa mencapai tujuannya, yaitu menjadi keputusan. Nah, tugas Sabawalaka ini menyiapkan bahan. Lalu kalau bahan itu sudah ada, dilaksanakan oleh pengurus harian. Dan tentu saja karena sebagai tempat berkumpulnya para pemikir untuk menghasilkan sesuatu, maka setiap anggota Sabawalaka itu melakukan kajian. Lalu sesuai dengan pembidangan, bidang-bidang itu apabila konsep itu diterima dan menjadi keputusan, itu sangat mengembirakan itu. Karena apa? Satu, dari aspek fisik mungkin akan bermanfaat bagi umat Hindu, tetapi kalau kita berbicara agama itu kan spiritualnya juga, investasi di dunia yang akan datang itu juga ada. Oleh karena itu kita merasa sangat bangga apabila konsep atau hasil kajian itu menjadi keputusan. Itu yang terasa terkesan, karena beberapa konsep memang dari bidang ekonomi, kebetulan saya di sana itu bisa menghasilkan beberapa konsep, termasuk gerakan ekonomi Hindu Indonesia, kemudian bagaimana mendata penduduk Hindu yang namanya PUHI, singkatannya pendataan umat Hindu Indonesia, yang nantinya ini perlu ditindaklanjuti untuk bisa menghasilkan data-data akurat tentang berapa sih jumlah penduduk yang beragama Hindu di Indonesia, karena hal itu akan menjadi penting. Konsep yang berikutnya adalah terkait dengan orang-orang Hindu yang migran. Itu kan siapa yang mengayomi
dan Sabolake pada saat itu juga sudah bisa menghasilkan konsep. Termasuk juga yang paling isu krusial adalah beban tenang, yatnya dan lain sebagainya. Majelis sudah juga melahirkan bisange tentang yatnya Satwika. Silahkan umat mana yang mau dipilih, silahkan. Ya, jadi hal-hal yang sangat berkesan dalam 5 tahun ini sudah mulai pada program-program yang akan diwujudkan dan sudah mulai berjalan, Bapak ya. Mungkin dia ada yang ingin disisip. Tentunya semua itu tidak luput dari totalitas Bapak sebagai umat Hindu dan juga tidak lupa doa restu keluarga Bapak. Betul. Nah sekarang kini Bapak sebagai Ketua Sabolake, apa program jitu yang akan digagas Pak? Ya, kembali seperti apa yang kita jelaskan tadi bahwa Sabolake ini kan menyiapkan berbagai hal terkait dengan keputusan-keputusan yang akan dilakukan pada Maha Sabe ke-12 tanggal 28 sampai 31 itu ada keputusan tentang program umum. Itu ada 4 pilar yang masih umum gitu ya. Sehingga prioritas kami yang pertama di Sabolake itu adalah program umum ini dirinci kembali, didesain kembali untuk menjadi program 5 tahunan. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Dunia ini rumah kita bersama. Alam ini tempat kita bersama. Alam ini rumah kita bersama. Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam. Pemirsa Hai TV Channel 3, demikian tadi tayangan One Day One Sloka telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali, tayangan tadi menjadi sajian akhir penutup kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam damai Channel 3. Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara, kita semua keluarga. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.